Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ketemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran tema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.1 menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bentuk dan fungsi tubuh pada tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. 1. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah bahkan menggantung. Akar juga memiliki bagian-bagian utama, yaitu inti akar, rambut akar, dan ujung akar. Selanjutnya, jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, akar dikelompokkan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Bisa kalian perhatikan gambar akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut, berukuran kecil, halus, jumlahnya banyak, dan tumbuh di pangkal batang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau disebut dengan monokotil. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut yaitu padi, jagung, bawang, kelapa, dan singkong. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau yang disebut dengan dikotil. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu mangga, jambu, apel, jeruk, dan rambutan. Berikut adalah fungsi akar. 1. Menyerap air dan bahan makanan dari dalam tanah. 2. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya. 3. Menyimpan cadangan makanan. 4. Sebagai alat pernafasan. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Ada akar gantung atau akar udara yang fungsinya mengambil uap air dari udara. Contohnya yaitu pohon beringin. Selanjutnya, akar napas. Fungsinya untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya yaitu pohon bakau jenis api-api. Berikut akar papan atau banir, fungsinya untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya yaitu akar pohon kenari dan pohon randu. Selanjutnya akar tunggang. Fungsinya
sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya yaitu akar pohon bakau dan pandan. 2. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang: 1. Menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, seperti tanaman tebu. Selanjutnya, jenis-jenis batang. Batang dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu. Ciri dan sifatnya: memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit, teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar, bisa dimanfaatkan jadi alat perabotan seperti meja dan kursi. Contohnya yaitu pohon jati, pohon mangga, pohon jambu, dan pohon beringin. Batang rumput. Ciri dan sifatnya: teksturnya lunak, punya ruas yang jelas, bergaris-garis. Contohnya yaitu padi dan jagung. Selanjutnya, batang basah dan berongga. Ciri dan sifatnya: batangnya basah dan berongga atau lunak, mengandung air dan udara yang lebih banyak, tidak bisa tumbuh tinggi. Contohnya yaitu bayam, seledri, dan eceng gondok. Tiga, daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Daun merupakan tempat fotosintesis. Daun banyak mengandung zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Daun memiliki bagian-bagian, yaitu tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Berikut adalah fungsi daun. 1. Sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. 2. Sebagai tempat penguapan air. 3. Sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Bisa kalian perhatikan ya, tulang-tulang daun. Ya, tulang daun menyirip contohnya daun mangga, daun rambutan, daun jambu, dan daun nangka. Tulang daun menjari contohnya daun singkong, daun pepaya, daun kapas, dan daun jarak. Sedangkan tulang daun sejajar contohnya daun jagung, rumput, daun tebu, daun padi, dan daun kelapa. Dan tulang daun melengkung, contohnya daun gadung, daun waru, daun sirih, dan daun genjer.
Dalam suatu peperangan, Rasulullah berpesan kepada pasukan Muslim untuk tidak melukai wanita dan anak-anak, merusak bangunan, dan mengganggu tumbuhan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya tumbuhan bagi manusia. Kita tidak boleh mengganggu tumbuhan ataupun merusaknya dengan alasan apapun. Yuk, mulai sekarang kita lebih peduli terhadap tumbuhan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.